Halo, selamat sore Bu Marela, apa kabarnya nih? Selamat sore Bu Aprina, Alhamdulillah dalam keadaan baik Bu. Bu Aprina sendiri bagaimana nih keadaannya? Wah, sehat Bu. Wah, sudah lama ya kita nggak ngobrol nih. Iya, Nih Bu, dari kita kemarin WA nih. Kira-kira kita mau ngobrolin apa sih Bu? ini begini Bu, ini Bu Aprina ya. Di sini saya mau menceritakan masalah saya dalam mengajar di kelas itu Bu ya, bisa dikatakan ingin curhat lah saya Bu ya. Iya. Nah, saya ini kan mengajar siswa kelas 5 Bu ya. Nah, Hmm. di sini siswa-siswa saya ini ada beberapa siswa lah, bisa dikatakan 2 sampai 3 siswa di sini. Pada saat saya memberikan tugas kepada siswa-siswa saya di kelas, itu ada siswa yang tidak fokus mengerjakan tugas yang saya beri itu, Bu. Nah, Oh. iya, yang jadi masalah juga di sini, mereka tidak fokus menyelesaikan tugasnya, kemudian mereka mengganggu teman-teman yang lain, begitu Bu. Oh, jadi ada beberapa siswa yang tidak fokus dan akhirnya dari tidak fokus itu mengganggu teman-teman yang lain. Iya, benar sekali Bu. Nah, Bu, Ibu ingin dapat apa sih dari pembicaraan kita hari ini? Kepinginnya saya itu ya Bu ya, saya ingin tahu bagaimana cara atau ingin mendapatkan ide-ide bagaimana sih supaya saya itu bisa menjadikan siswa-siswa saya yang beberapa tadi bisa menjadi lebih fokus dalam mengerjakan tugasnya, itu aja Bu. Jadi ingin siswanya itu lebih fokus dalam mengerjakan tugas, gitu Bu ya? Sekali. Nah, menurut pandangan Ibu nih, yang menjadi penyebab murid-murid itu bisa begitu nggak fokus itu kenapa ya kira-kira Bu ya? Kalau menurut saya perhatikan ini Bu ya, sepertinya siswa-siswa saya itu yang beberapa tadi itu mereka ini kurang memahami materi yang sudah saya jelaskan. Sehingga pada saat saya memberikan tugas, ya mereka tidak bisa menyelesaikannya dengan baik, gitu Bu. Jadi ini Bu ya kurang bisa menangkap materi sehingga tugas-tugasnya itu tidak diselesaikan dengan baik. Iya, benar sekali. Menurut Ibu nih, situasi yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Ibu sendiri? Sebenarnya itu seperti apa, Bu? Oke, jujur sih Bu ya, kalau saya pengennya itu siswa-siswa saya itu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang saya beri itu dengan baik, tepat waktu, dan yang pastinya itu pada saat penilaian mereka bisa mendapatkan nilai yang bagus, begitu Bu. Iya sih, harapan kita sebagai guru tentu anak-anak itu pasti bisa fokus dan yang pasti itu punya hasil yang bagus juga. Nah, menurut Ibu nih apa ya yang bisa kita lakukan agar keinginan Ibu itu bisa terwujud, bisa terlaksana gitu? Mungkin yang bisa saya lakukan itu pada saat saya menjelaskan materi pelajaran di kelas, saya akan lebih Bu ya, lebih pelan menjelaskannya, kemudian lebih memberikan banyak contoh itu Bu, sehingga siswa-siswa yang memang lambat dalam memahami itu paling tidak mereka bisa mengikuti lah, sehingga nantinya mereka bisa paham dengan materinya dan semoga setelah diberikan tugas mereka bisa menyelesaikannya dengan baik gitu Bu. Iya, jadi lebih pelan dalam memberikan materi pelajaran dan mungkin yang untuk anak-anak yang lebih lambat itu mendapatkan perhatian khusus kayak gitu Bu ya? Iya, benar sekali ya. Selain itu kira-kira ada lagi nggak Bu? Sepertinya tidak Bu. Oh ya, nah Bu, agar rencana Ibu itu terwujud ya, apa sih yang harus kita siapkan sebenarnya menurut Ibu? Kalau menurut saya ini berhubung di dalam konteks menjelaskan materi pelajaran, mungkin di sini saya lebih terutama menyiapkan diri saya sendiri Bu ya.
Hmm. Nah, nantinya saya menyiapkan diri saya untuk dapat lebih sabar dalam menjelaskan materi, kemudian harus lebih banyak memberikan contoh-contoh tadi. Jadi memang apa ya, memang benar-benar kalau bisa yang saya lakukan itu bisa memberikan dampak yang bagus kepada siswa-siswa yang lambat untuk menangkap tadi, gitu Bu. Oh iya, benar-benar Bu. Nah, jika seandainya rencana Ibu terwujud nih, nah menurut Ibu kriteria Ibu itu untuk menilai keberhasilan pelaksanaan rencana itu Ibu itu gimana? Kriteria Ya, Ibu untuk menilai keberhasilan gitu. Iya, ya tentu saja saya lihat dari nilai hasil tugas mereka ya Bu ya. Kalau nilainya sudah bagus-bagus, tentu saja berarti mereka sudah bisa fokus gitu Bu. Oh iya. Nah Bu, kan Ibu kan sudah punya rencana nih untuk melakukan itu nih. Nah kira-kira Bu, siapa ya yang bisa dimintai pertolongan atau dukungan agar kita bisa melaksanakan hal tersebut? Ya, saya kira kalau untuk dukungan itu berhubung situasi atau kegiatannya itu di dalam kelas, nantinya saya juga akan meminta bantuan siswa-siswa saya yang saya anggap lebih cepat memahami materi itu Bu ya. Saya akan meminta mereka untuk membantu teman-temannya yang kurang dapat memahami materi yang saya beri, bisa dikatakan mungkin tutor sebaya gitu Bu. Wah, ini ide yang bagus loh Bu, supaya karena apa? Kadangan ada beberapa anak, kadangan lebih nyambung dengan temannya, Ya, lebih benar sekali. kena dengan penjelasan temannya dibandingkan dengan kita sebagai guru. Iya. Karena apa? Karena mereka mungkin sudah akrab, jadi lebih enak untuk menyampaikan materi gitu. Itu ide yang bagus Bu. Nah Bu, mungkin juga mereka bisa menyampaikan dengan bahasa-bahasa mereka ya Bu ya, sehingga mudah dipahami. Ya benar Bu, benar. Ide yang bagus. Nah Bu, kira-kira kapan ya rencana Ibu ini bisa kita laksanakan? Semakin cepat semakin baik deh sepertinya Bu. Besok insya Allah sudah saya akan laksanakan. Wah keren nih, berarti gerak cepat, keren ya, nih Ibu. Harus Bu. Nah Bu, kita sudah di ujung coaching nih. Kira-kira nih apa sih yang bisa Ibu simpulkan dari obrolan kita hari ini? Di sini saya menyimpulkan, tadi kan saya sudah menyampaikan masalah saya ya Bu ya. Nah alhamdulillah setelah ngobrol ini saya mendapatkan ide bagaimana sih cara untuk membuat siswa-siswa saya itu lebih fokus dalam mengerjakan tugas sehingga nilainya bagus itu Bu. Itu saja sepertinya Bu. Keren nih. Nah gimana sih perasaan Ibu setelah kita melakukan obrolan ini? Gimana perasaannya Bu? Lebih terbuka pikiran saya setelah ngobrol sama Bu Aprina. Kemudian yang pastinya lebih lega ya Bu ya. Sudah bisa berbagi. Senang pasti itu, bahagia itu Bu Aprina. Wah, oke, lebih terbuka, lebih lega Bu ya. Dan emang kalau kita bertukar pendapat itu bisa jadi kita bisa menemukan solusi-solusi yang baik gitu Bu ya. Oke Bu. Nah, kira-kira nih kita bisa ngobrol seperti ini lagi kapan nih? Biar kita tahu nih hasil dari perkembangan murid Ibu. Kira-kira 1 minggu ke depan lah Bu. Oh oke nih, jadi Bu kita ngobrolnya 1 minggu ke depan ya. Iya. Nggak sabar nih ingin mendengar cerita Ibu nih tentang murid-murid Ibu. Iya. Bu, terima kasih ya sudah meluangkan waktu. Iya, saya juga ucapkan terima kasih ya Bu Aprina sudah berkenan mendengarkan keluh kesah masalah saya. Bu. Iya. Oke Bu, selamat sore. Sore Bu Aprina. Assalamualaikum. Salam.